Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim tatkala tidak menemukan air untuk berwudu, baik dalam kondisi safar ataupun di rumah? Bagaimanakah cara bersuci orang yang sedang sakit tatkala tidak mampu menggunakan air? Allah Azza wa Jalla berfirman, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. artinya, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Tayammum adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti wudu ataupun mandi wajib tatkala seseorang tidak menemukan air atau ketika dia tidak mampu menggunakannya. Dan yang dimaksud dengan as-sa'id pada ayat di atas adalah sesuatu yang berada di atas muka bumi, baik debu ataupun lainnya. Tayammum disyariatkan bagi orang sakit apabila dia meyakini bahwa air dapat membahayakan dirinya atau memperparah sakitnya atau menyebabkan pemulihannya tertunda. Beberapa kondisi di atas dapat diketahui berdasarkan kebiasaan yang banyak terjadi atau berdasarkan arahan dari seorang dokter muslim yang kompeten lagi amanah. Orang sakit yang tidak mampu bergerak dan tidak menemukan orang yang dapat membantunya untuk berwudu, maka cukup baginya bertayamum sama seperti orang yang tidak menemukan air dan dia tidak perlu untuk mengulangi wudunya. Demikian juga orang yang khawatir akan kesehatan dirinya ketika menggunakan air di saat cuaca yang sangat dingin, bila hal itu dapat menyebabkan munculnya penyakit lain atau dapat memperparah sakitnya. Sementara dia tidak menemukan alat yang dapat menghangatkan air tersebut, maka dalam kondisi ini cukup baginya bertayamum. Tayammum juga disyariatkan bagi orang yang memiliki air, namun dia akan membutuhkan air tersebut meskipun di kemudian hari, baik untuk memberi minum orang yang kehausan ataupun memberi minum binatang yang dimuliakan oleh syariat, yaitu yang tidak diperintahkan untuk dibunuh ketika rasa haus tersebut dapat menyebabkan kematian atau bahaya yang besar. Tayammum boleh dikerjakan baik dalam kondisi safar ataupun di rumah. Dan cara bertayamum cukup dengan menepuk satu kali tepukan ke tanah, lalu diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ammar, yang artinya, engkau cukup melakukan seperti ini. Lalu Nabi SAW menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya dan meniup keduanya. Kemudian beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Muttafaqun alaih. Yang dapat membatalkan tayammum adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu dan mandi wajib, karena tayammum merupakan pengganti dari keduanya. Mengetahui keberadaan air di saat sedang salat juga dapat membatalkan tayammum, karena taharahnya dengan tayammum yang disebabkan karena tidak adanya air menjadi batal dengan hilangnya sebab yang membolehkannya. Adapun jika dia mengetahui keberadaan air tersebut setelah selesai salat, maka dia tidak perlu untuk mengulangi salatnya. Demikian juga kemampuan untuk menggunakan air karena hilangnya udzur yang membolehkan tayammum, seperti berakhirnya peperangan atau hilangnya penyakit dan hawa dingin. Itu semua dapat membatalkan tayammum, karena sesuatu yang dibolehkan lantaran udzur itu menjadi batal dengan hilangnya udzur tersebut. Orang yang bertayammum dibolehkan untuk melakukan ibadah yang boleh dikerjakan setelah berwudu dan mandi wajib. Maka boleh baginya melaksanakan sholat apa saja yang dia kehendaki, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, karena tayammum merupakan alat bersuci yang benar ketika tidak ada air. Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya tanah yang suci adalah alat berwudunya seorang muslim, meskipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Bila telah mendapatkan air, maka hendaklah ia membasuh badannya dengan air tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa.